Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan percobaan yang ke-18 mengenai tentang berinteraksi dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah menyelesaikan bab ini diharapkan mahasiswa dapat menulis perintah select dalam blok PLSQL, menulis perintah DML dalam PLSQL, kontrol transaksi dalam PLSQL. Tujuan pembelajaran kali ini secara umum yaitu mempelajari perintah standar SQL select, insert, update, dan delete. Dalam blok PLSQL juga dipelajari kontrol transaksi dan menentukan hasil dari perintah DML pada blok PLSQL. Perintah SQL dalam PLSQL yang pertama mengambil isi data dari tabel menggunakan perintah select, membuat perubahan pada isi tabel dengan perintah DML, kontrol transaksi menggunakan perintah commit, rollback atau save point, dan yang terakhir menentukan hasil perintah DML dengan atribut kursor secara implisit. Perintah SQL dalam PLSQL mengambil data dari tabel melalui perintah select. Dengan cara penulisan seperti ini, select list into variable name record name, from table, dan where condition. Menampilkan data dengan menggunakan PLSQL, gunakan perintah select untuk mengambil data dari tabel. Keterangan pada cara penulisan select list berisi sedikitnya satu kolom pada tabel atau tanda bintang untuk semua baris, juga bisa berisi ekspresi, fungsi baris, atau fungsi grup. Variable name adalah variabel skalar yang menerima nilai. Record name, nama record PLSQL yang menerima nilai, dan tabel, nama tabel yang data diambil, serta condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, operator pembandingan termasuk variabel PLSQL dan konstanta. Poin 7 menampilkan data dengan menggunakan PLSQL. Yang pertama, akhiri setiap perintah SQL dengan tanda titik koma. Yang kedua, klausa into diperlukan pada saat mencantumkan perintah SQL pada program perintah select yang ditulis dalam program PLSQL. Klausa where bersifat opsional dan dapat digunakan untuk menentukan variabel input, konstanta, literal, atau ekspresi PLSQL. Menampilkan data dengan menggunakan PLSQL. Yang pertama, pastikan untuk mencantumkan jumlah variabel yang sama antara yang ditulis setelah select dan pada bagian yang ditulis setelah into. Pastikan tipe data yang digunakan oleh variabel tersebut kompatibel dengan tipe data dari kolom row field yang diambil. Perintah select pada PLSQL, yang pertama membutuhkan klausa into, dan yang kedua, query harus mengembalikan satu nilai dan hanya satu nilai saja untuk setiap variabel. Contoh sebagai berikut, declare vdepno number 4 dan vLocation ID number 4. Bikin select department ID, location ID into vdepno, vLocation ID from departments where department name sama dengan sales. Query hanya mengembalikan satu baris. Query hanya mengembalikan satu baris saja. PLSQL akan menangani error yang disebabkan oleh satu kesalahan. Kesalahan ini bisa di-trap dalam bagian exception pada blok dengan menggunakan no data found. Jika data tidak ditemukan dan too many rows, jika menerima lebih dari satu nilai pada SQL. Menampilkan data dalam PLSQL, berikut ini diberikan contoh untuk program menampilkan tanggal, mulai bekerja pegawai dan gaji pegawai. Yaitu declare vHiredate, employee.hiredate, %type, vSalary, employee.salary, %type, bikin select hiredate, salary into hiredate vSalary from employees where employee ID sama dengan 100. Catatan, untuk meskipun setelah klausa select kita bisa menampilkan ekspresi, tapi variabel boolean tidak dapat dituliskan di sini. Menampilkan data dalam PLSQL, berikut ini program untuk menjumlah gaji semua pegawai yang berada di departemen 60. Yaitu set server output on, declare
vSumSal number 10,2, vdepno number not null sama dengan 60. Bikin select sum salary group function ya di sini into vSumSal from employee where department ID sama dengan vdepno dbms.output.putline dbss output.putline the sum salary is to char vSumSal n. Catatan, kita tidak boleh diperbolehkan mendefinisikan variabel dengan menggunakan kolom %type untuk menerima hasil dari fungsi sum atau count. Sebagai contoh, variabel vSumSal di atas tidak boleh dideklarasikan sebagai employee.salary %type. Aturan penamaan seperti ini, declare hired employee.hired type, sysdate hired %type, employee id %type sama dengan 176. Bikin select hired sysdate into hired, sysdate from employees where employee ID sama dengan employee ID ke n, maka akan terjadi error. Aturan penamaan nama dari kolom field pada tabel tidak boleh sama dengan nama variabel lokal yang tercantum di klausa into maupun yang terlibat dalam kondisi yang ditulis pada klausa where. Seperti contoh berikut, declare last name varchar 25 sama dengan king. Bikin delete from employees where last name sama dengan last name. Manipulasi data menggunakan PLSQL untuk membuat perubahan data pada tabel digunakan perintah DML sebagai berikut. Yang pertama insert, update, dan yang terakhir merge. Di sini ilustrasi dari di sini ilustrasi dari manipulasi tadi. Ada insert, update, dan merge. Seperti ini. Menyisipkan data, berikut contoh program untuk menyisipkan data pegawai baru ke dalam tabel employee. Ya, seperti ini. Insert into employee dan seterusnya. Menyisipkan data, pada saat menyisipkan baris data ke dalam tabel yang dicantumkan dalam blok PLSQL, kita bisa menggunakan fungsi SQL semisal user dan sysdate, mengenerate primary key dengan menggunakan sequence, menurunkan nilai dalam blok PLSQL dan menambahkan kolom yang memiliki nilai default. Mengubah data. Berikutnya contoh program untuk menambahkan gaji pegawai. Semua pegawai pekerjaannya adalah stock clerk. Ya, seperti ini, sal increase employee.salary %type 800 ini. Upgrade employee set salary plus v sal increase job ID as the clerk. Mengubah data pada klausa set pada bagian sebelah kiri atau kolom field pada tabel, sedangkan pada bagian kanan dapat merupakan ekspresi yang terdiri dari kolom tabel. Catatan, penandaan pada program PLSQL selalu menggunakan titik 2 sama dengan, sedangkan penandaan pada kolom SQL menggunakan sama dengan saja. Recall that if column names and identifier name as identical in the where clause, the Oracle server look to the database first for the name. Contoh di sini menghapus data. Untuk menghapus baris pada departemen 10, yaitu dengan cara seperti ini. Delete from employee where department ID sama dengan vdepno. Di sini vdepno sama dengan employee.department ID %type 2 sama dengan 10. Lanjut, menghapus data. Jika klausa where tidak digunakan pada update, maka semua baris data pada tabel akan dihapus. Menyisipkan, menggabung atau merge baris. Menyisipkan atau menambah baris data yang ada pada tabel copy EMP untuk dicocokkan dengan data yang ada di tabel employee. Jika data yang ada di employee sudah ada di copy EMP, maka data di copy EMP tinggal disesuaikan dengan isi data yang ada di employee. Jika data yang ada di employee belum ada di copy EMP, maka data tersebut disisipkan sebagai data baru ke dalam tabel copy EMP. Nah, di sini menggabung baris. Di sini contohnya, contoh program seperti ini, merge into copy EMPC using employee A on a.employee ID sama v
v_no. Jika terdapat kesalahan, bukan berarti perintah DML dan perintah lain tidak jalankan. Bagian lain yang tidak error dapat dijalankan dengan sukses. Di sini aturan penamaan, dan menggunakan aturan penamaan akan menghindari ambigu. Kolom tabel dan nama variabel harus memiliki nama yang unik. Untuk menghindari ambigu, maka variabel lokal diawali dengan v. Semisal di declare v last name. SQL cursor adalah kursor yang menunjuk pada area sebagai hasil dari proses menjalankan perintah SQL. Ada dua tipe, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Oracle Server menggunakan implicit cursor untuk melakukan parsing dan menjalankan perintah SQL, sedangkan explicit cursor adalah kursor yang secara eksplisit kita bisa buat sendiri. SQL cursor, pada saat kita memberikan perintah SQL, Oracle Server akan membuka area di memori di mana perintah tersebut diparsing atau dijalankan. Area tersebut dinamakan kursor. Pada saat bagian yang bisa dijalankan dari satu blok menggunakan perintah SQL, PL/SQL akan membuat implicit cursor, di mana akan dimanage oleh PL/SQL secara otomatis, sedangkan explicit cursor dideklarasikan dan dibuat sendiri oleh programmer. Di sini atribut SQL cursor. Terdapat 4 buah atribut yang digunakan pada kursor. Dengan menggunakan atribut kursor, kita bisa menguji hasil perintah SQL, yaitu SQL %count, %found, %not found, dan isOpen. Atribut SQL cursor memungkinkan kita untuk mengevaluasi hasil dari suatu perintah SQL. Kita bisa menggunakan atribut SQL count, found, not found, dan isOpen pada bagian exception pada suatu blok. PL/SQL akan tetap menampilkan satu kesalahan jika perintah DML tidak memberikan hasil apa-apa, tapi bisa kita periksa dengan menggunakan atribut kursor. SQL %isOpen ini bersifat melengkapi dari 4 atribut implicit cursor. Sebenarnya atribut ini digunakan pada explicit cursor. Sedangkan not found untuk mengevaluasi perintah update atau delete jika tidak ada baris yang diubah. Selain itu, SQL memiliki %block row count yang digunakan bersama dengan perintah for all, tapi tidak dijelaskan pada dasar SQL kali ini. Coba di sini atribut ini memiliki semantic index by table ya. Elemen ke-1 menyimpan baris yang diproses eksekusi ke-1 dari perintah update atau delete. Jika eksekusi yang ke-1 tidak menghasilkan baris data apapun, maka block row count mengembalikan nilai 0. Ya, akan mengambilkan nilai 0. Atribut SQL cursor di sini program berikut untuk menghapus baris pada tabel employee untuk pegawai yang memiliki nomor 176. Baik, perintah kontrol transaksi, penggunaan kontrol transaksi commit atau rollback. Kita bisa mengatur alur login dan transaksi dengan perintah commit dan rollback. SQL membuat perubahan pada perintah DML menjadi permanen atau sebaliknya. Sedangkan untuk menandai satu transaksi digunakan perintah save point. Contoh di sini commit save point name, rollback to save point name ya. Ringkasan, pada bab ini kita akan pelajari bagaimana cara mencantumkan perintah SQL pada blok PL/SQL menggunakan select, insert, update, delete, dan merge, menggunakan kontrol transaksi, commit, rollback, dan save point. Pada bab ini juga kita mempelajari ada 2 tipe kursor, yaitu implicit dan explicit. Atribut dari implicit cursor untuk melakukan verifikasi pada perintah DML yaitu %row count, not found, dan isOpen. Sedangkan explicit cursor dibuat sendiri oleh programmer. Implicit cursor dideklarasikan oleh PL/SQL untuk perintah DML yang dijalankan. Setiap implicit cursor memiliki 4 atribut, yaitu %found, isOpen, not found, dan row count. Atribut cursor dapat kita gunakan pada perintah prosedural, tapi pada perintah SQL, tapi tidak pada perintah SQL. Sedangkan explicit cursor dibuat oleh programmer.
baik, kita ke latihan soal buat LSQL untuk menampilkan nomor departemen yang paling besar pada tabel departemen, kemudian simpan ke dalam variabel ASQL plus cetak hasilnya dengan nama simpan blok dengan nama p3ql.sql dengan klik tombol save script. Baik, kita menggunakan web browser kita. Baik, kita langsung dengan set server dan kita set server outputnya on, variabel beri nama ya. Di sini tadi kesalahan, kita memakai user Scott ya. Ya, procedure successfully completed. Ya, yang selanjutnya modifikasi pada blok PLSQL. Nomor 1 untuk masukkan departemen ke tabel departemen, simpan dengan p3ql nya tadi dengan mengklik tombol save script. Ya, gunakan perintah define, dapatkan nilai dengan blok PLSQL substitusi isi field, jalankan, tampilkannya. Jadi kita modifikasi saja.
Ya, di sini kita sudah melakukan hasilnya seperti ini. Untuk yang nomor 3, buat blok PLSQL menggunakan dan mengadil field location ID. Gunakan perintah define dan seterusnya. Baik, kita langsung lakukan set server output on gmake dep no number. Kita define nama dep education. Ya, sebenarnya ini seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Buat blok PLSQL menghapus data departemen yang sudah ada pada nomor 2. Simpan blok PLSQL dengan nama seperti itu dengan bukti tambah save point. Gunakan perintah define
seterusnya seperti itu. Kita set server output on. Ya, seperti ini. Baik. Sekian dari praktikum yang ke-18. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.